as-shalah, as-shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masih enak. Saya bilang kalau di Hadramut, beliau pernah di Hadramut, nggak tahu zamannya masih sama apa udah beda. Dulu di Hadramut itu kalau ada orang yang takbiratul ihramnya saja tidak bebarengan dengan imam, begitu selesai dikasih takziah. Allahumma ajrak. Udah setengah mati itu orang. Jadi zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya dengar, saya baca dari tulisan Habib Ali bin Hasan Al-Attas di nuskhah asliyah tentang Tadhkirun Nas yang nggak dimasukin di dalam kitab Tadhkirun Nas. Itu dikatakan zaman-zaman itu mereka ketika takbiratul ihramnya saja telat, imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baru takbiratul ihram nih. Udah telat belum tuh rakaatnya kita? Udah telat satu rakaat belum? Belum. Itu satu masjid Allahumma ajrak, Allahumma ajrak, Allahumma ajrak. Ucapin takziah kepada kita. Kebaikan yang sangat luar biasa udah hilang di dalam diri kita. Begitu seseorang tidak hadir di dalam sholat, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, biasanya yang paling malas itu sholat apa sih? Subuh sama asar. Ya, subuh sama asar itu yang paling malas tuh. Nah, begitu dia nggak hadir, kurung batang datang ke rumahnya. Kurung batang di depan rumahnya ditaruh tuh kurung batang. Bukan sehari, seminggu ditaruh di depan rumahnya. Makanya tadi saya bilang, Ustaz siapin kurung batang, ya, biar warga sih dipakai dulu. Jadi kalau ada yang nggak bangun sholat subuh, ada yang nggak bangun sholat, katakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia nggak bangun, taruh kurung batang, biar tidur di atas kurung batang. Ya. Saya lagi pikir-pikir, nih apa kasurnya saya robah semua. Ya. Pagi-pagi saya ke rumah Abah, nggak tahu sama Abah, Mahdi, Ana mau ngomong sama ente. Bah, Ana boleh ke Sukabumi nggak? Itu yang Ana mau omongin gitu. Ana ada firasat ya, firasat. Kenapa? Udah tahu nih. Ya, ada sesuatu saya disuruh ke Sukabumi. Rupanya ngebangunin orang-orang lagi tidur. Kalau ini boleh supaya Abah nonton. Nanti yang potongan ini saya mau kasih ke Abah. Jadi sampai di Jakarta sana di rumah, ya kan? Ada Habib Mahdi katanya. Kenapa saya enggak? Baik kan? Baik enggak? Baik kan? Ya. Kita dhahabal ita falaysa wuddun wa yabqal wuddi ma baqiyal itabu. Kalau masih ditegur, masih diomelin, itu masih ada kasih sayang. Kalau udah nggak ditegur, nggak diomelin, nggak dikasih tahu, nggak dibenerin, udah nggak ada kasih sayang. Selama masih ditegur, jangan, ente tuh ditegur tuh diomelin, sorry bos, bilang. Berarti beliau masih sayang sama saya. Tapi kalau udah nggak ditegur, pintu terbuka. Mau nangis bagaimanapun, pintu terbuka. Mau ke apa, mau ke siapa, kalau saya udah bilang pintu terbuka, pintu terbuka. Lebih enak kalau masih ditegur. Tapi kalau udah, nah itu pintu terbuka itu. Ya. Al-bab maftuh. Ya. Kalau masih saya tegur, masih saya ingeti. Begitu juga Ustadz Ramdhani, begitu juga Ustadz Hasan, Habib Ja'far. Ya. Para asatiz, kalau udah negur, berarti mereka masih sayang. Tapi kalau udah gak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Ya udah, kasih pilihannya supaya fiamanillah, udah nggak ada arti apa-apa. Seseorang cinta sama seseorang, mau nggak dinasihatin mayat jenazah, kita nasihatin, mau nggak? Mau didengar mati mayat, ya udah kuburin, ya. Fakabbir arba'at diwafatihi. Kalau orang sudah nggak bisa lagi diajak ngomong, nggak bisa lagi dikasih nasihat, nggak mau berzikir kepada Allah, ya, menjadikan hari-harinya sia-sia. Di masa-masa muda, di masa-masa yang di situ ada cahaya Allah, di situ ada safa'al qalb, hati yang masih bersih, masih belum ada pikiran kanan, masih belum ada pikiran kiri. Ketika mau dituangin madu, mau dituangin minyak wangi yang harumnya luar biasa, dia nggak mau. Fakabbir arba'an li wafatihi. Udah takbirin aja, 4 kali cukup. Atas apa? Mati sebelum dia mati. Mati sebelum dia mati. Karena nggak ada yang orang bisa nasihatin orang udah mati, dikasih duit aja orang mati nggak mau noleh. Ada orang mati ente kasih duit,
Ini ada 100 juta, diem aja dia. Ya, apalagi kita nasihatin. Ujung-ujungnya apa? Udah, masukin ke dalam kuburan. Nauzubillah. Balik, jangan kita hidup tapi hati kita mati. Ya. Mumpung. Ya. Saya kalau nggak punya anak, saya masih mau belajar sama para asatis di sini. Alhamdulillah, ya, dengan didikan keras, dengan didikan disiplin, dengan diajarin akhlak, banyak yang pulang, sudah membuka majelis, ada yang buka pesantren. Paling tidak bermanfaat untuk dia sama keluarganya, paling tidak.